Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah taktik kita. Laga pembuka Premier League musim 2026-2027 ini langsung menyajikan sebuah realita yang luar biasa kontras. Sang juara bertahan, Arsenal, bakal menjamu tim yang baru saja promosi, Coventry City, tepat di Emirates Stadium. Jujur saja, ini bukan sekedar laga perdana biasa. Ini adalah definisi mutlak dari pertarungan David melawan Goliat di era sepak bola modern. Mari kita bedah tuntas data, fakta, dan taktik di balik duel krusial ini. Langsung saja, coba deh kalian perhatikan angka prediksi dari Opta Superkomputer ini. Jujur aja, ini brutal banget. Probabilitas kemenangan di laga ini benar-benar timpang. Arsenal difavoritkan menang mutlak di angka 80,4%. Sementara itu, peluang Coventry buat mencuri 3 poin cuma nyangkut di 7,1% aja, dengan potensi seri di 12,5%. Angka ini secara gamblang mengilustrasikan seberapa terjal gunung yang harus didaki di Sky Blues di laga perdana mereka sekembalinya ke kasta tertinggi. 25 tahun. Yap, 25 tahun. Itu adalah masa pengasingan Coventry City dari gemerlapnya kasta tertinggi sepak bola Inggris. Tepatnya 25 tahun dan 94 hari. Buat kalian yang mungkin belum lahir saat mereka terakhir main di Premier League, ini adalah jeda terlama antara dua pertandingan divisi teratas bagi sebuah klub dalam sejarah kompetisi. Bayangkan betapa besarnya tekanan psikologis yang menumpuk di pundak skuad yang harus turun ke lapangan, setelah klub dan fans mereka menunggu selama seperempat abad untuk momen ini. Dan tekanan itu pastinya makin berlipat ganda kalau kita lihat siapa yang bakal mereka hadapi. Nah, sekarang bayangkan posisi Arsenal. Mereka adalah juara bertahan berturut-turut yang mengoleksi 85 poin musim lalu. Emirates Stadium itu udah berevolusi jadi benteng yang sangat menakutkan. The Gunners selalu menyapu bersih laga pembuka dalam 4 musim terakhir berturut-turut. Hebatnya lagi nih, Mikel Arteta punya rekor yang luar biasa sempurna. Dia selalu menang di matchday pertama saat berstatus sebagai juara bertahan. Benar-benar bukan lawan yang ideal buat tim promosi. Kalau rekor tadi belum cukup bikin merinding, coba dengerin angka yang satu ini. 45. Arsenal memegang rekor 45 laga kandang liga secara beruntun tak terkalahkan kalau melawan tim promosi. 45 laga. Ini rekor terpanjang dalam sejarah Premier League, dengan rincian 40 kemenangan dan cuma 5 hasil imbang. Bahkan secara keseluruhan aja, sejak musim 2023-2024 kemarin, Arsenal udah memenangkan 17 dari 18 laga mereka melawan tim promosi. Ini ibarat tembok baja raksasa yang harus diruntuhkan oleh Coventry. Ngomong-ngomong soal Arteta, laga ini juga krusial banget buat pencapaian pribadinya loh. Kalau Arsenal menang, ini bakal jadi raihan 3 poin ke 150 baginya di Premier League hanya dalam 248 pertandingan. Pencapaian luar biasa ini bakal otomatis menjadikannya manajer tercepat kelima yang menembus tonggak sejarah tersebut. Dia bakal sejajar tepat di belakang nama-nama elit kayak Pep Guardiola, Jose Mourinho, Jurgen Klopp, dan pastinya Sir Alex Ferguson. Terus gimana dengan Frank Lampard yang duduk di kursi panas Coventry? Jelas dia lagi memikul beban yang sangat-sangat berat. Memulai musim baru langsung bertamu ke markas juara bertahan itu secara taktis adalah mimpi buruk. Apalagi situasi ini makin diperparah dengan bayang-bayang rekor minor milik Lampard sendiri. Percaya nggak percaya, tim asuhan Lampard belum pernah sekalipun memenangkan laga pembuka musim sejak dia menangani Everton di kampanye Championship musim 2021-2022 lalu. Tapi kalau kita bahas head-to-head kedua manajer ini, ceritanya lumayan unik nih. Tarik mundur ke Desember 2019, Lampard itu sebenarnya adalah orang yang merusak debut kandang Arteta sebagai manajer Arsenal lewat kemenangan 2-1. Jadi Lampard tahu cara menyakiti Arteta. Sayangnya buat Lampard, sejak hari itu, Arteta benar-benar mengambil alih dominasi. Pelatih asal Spanyol itu sama sekali tak terkalahkan dalam 5 pertemuan terakhir mereka, sukses membungkus 4 kemenangan dan 1 hasil seri. Nah, kalau ngomongin sejarah lawatan Coventry ke markas Arsenal, catatannya juga sama suramnya. Coba kita lihat rentetan hasilnya. Mulai dari kekalahan tipis 1-0 di Premier League tahun 2001, lalu ada pembantaian 6-1 di Piala Liga tahun 2012, sampai akhirnya takluk 4-0 di ajang FA Cup tahun 2014. Dan sekarang, di tahun 2026, mereka bakal melakoni laga perdana Premier League di Emirates. Sekedar ngasih perspektif aja nih, sepanjang sejarah bergulirnya kompetisi, cuma ada 2 tim tamu yang berhasil memenangkan laga perdana mereka di stadion ini, yaitu West Ham dan Hull City. Oke, cukup bahas sejarah dan statistik di atas kertas. Mari kita bawa analisis ini langsung ke realita di atas lapangan. Taktik secanggih apapun gak bakal jalan tanpa ketersediaan pemain kan? Jadi, mari kita bedah info terbaru soal pemain yang absen dan proyeksi susunan pemain dari kedua kubu untuk hari Jumat nanti.
Masalahnya, kedua manajer lagi sama-sama pusing ngadepin badai cedera pilar penting. Arteta dipaksa harus putar otak merombak lini belakang karena William Saliba absen akibat cedera punggung, ditambah Jurrien Timber yang bermasalah pada pangkal pahanya. Lumayan berasa tuh absennya. Tapi Coventry sebenarnya nerima pukulan yang jauh lebih fatal. Striker andalan mereka, Haji White, dipastikan menepi karena cedera paha depan. Jack Rudoni juga statusnya sangat meragukan karena masalah bahu, dan Efron Mason-Clark masih harus berpacu dengan waktu pemulihan hamstringnya. Sekarang, coba kita bedah proyeksi formasinya. Secara horizontal dari belakang ke depan, meski kehilangan Saliba dan Timber, kedalaman skuad Arsenal ini ngeri banget. Lini belakang bakal dikawal wajah-wajah baru yang gak kalah tangguh. Ada Ricardo Calafiori dan Christian Mosquera, menemani Gabriel dan Ben White. Di sektor tengah ada rekrutan anyar Bruno Guimaraes yang siap mendikte tempo main bareng bakat muda Miles Lewis Kelly dan sang kapten Martin Odegaard. Lalu di depan, Trisula Madueke, Havertz, dan Kzulis ini udah jelas didesain mutlak buat mengurung lawan, mendominasi penguasaan bola, dan ngepres tinggi sejak peluit awal dibunyikan. Di sisi lain, susunan pemain yang bakal diturunkan Frank Lampard ini ibarat pasukan yang memang harus siap menderita ditekan selama 90 menit penuh. Carl Rashworth di bawah Mister Gawang bakal dilindungi oleh barisan bek pekerja keras seperti Jada Silva dan Milan van Ewijk. Dan karena absennya Haji White tadi, beban buat mencuri gol lewat skema serangan balik bakal bertumpu sepenuhnya pada pundak Ellis Sims dan kreativitas Tatsuhiro Sakamoto di sayap. Ujian sesungguhnya buat Coventry adalah, mampukah sistem pertahanan Lampard ini menahan daya ledak sang juara bertahan? Oke, sekarang mari kita zoom out sebentar dari laga pembuka ini. Gimana sih prospek makro dari kedua klub ini untuk mengarungi keseluruhan musim 2026-2027 menurut kacamata data? Lagi-lagi, Opta Supercomputer udah punya kalkulasinya buat memproyeksikan nasib akhir Arsenal dan Coventry. Jawabannya udah bisa ditebak. Supercomputer dengan sangat tegas menempatkan Arsenal sebagai favorit utama buat kembali mempertahankan gelar juara Liga dengan probabilitas sebesar 38%. Mereka bahkan unggul cukup jauh ninggalin rival abadi mereka, Manchester City, yang cuma dikasih angka 20,5%. Ekspektasi publik dan analisis data ini benar-benar selaras. Arsenal adalah kandidat paling kuat buat mengunci titel juara secara back-to-back. Kontras banget kan? Di saat tuan rumah sibuk mikirin gimana caranya angkat trofi lagi, realitas buat Coventry murni soal survival, alias bertarung mati-matian buat bertahan hidup di kasta tertinggi. The Sky Blues punya kemungkinan 27,9% untuk langsung terdegradasi dan balik lagi ke Championship musim depan. Memang sih, secara probabilitas angka mereka sedikit lebih aman dibandingkan sesama tim promosi kayak Hull City dan Ipswich Town. Tapi data ini menegaskan satu poin penting. Buat skuad asuhan Lampard, setiap poin, sekecil apapun peluangnya buat dapat di Emirates, itu urusannya udah hidup dan mati. Dan ini yang lumayan besar ya. Sepak bola kan bukan sekedar hitung-hitungan matematika yang hasilnya selalu absolut di atas kertas. Sebagai penyeimbang narasi kita, ada satu kilas balik sejarah yang benar-benar gila, yang bisa ngasih setitik harapan buat para pendukung Coventry. Kalian tahu nggak, satu-satunya momen lain di mana kedua tim ini berhadapan tepat di laga pembuka musim, itu terjadi di musim 1993-1994, dan coba tebak hasilnya? Secara sensasional, seorang McQueen mencetak hat-trick dan Coventry sukses mempermalukan Arsenal 3-0 tanpa balas. Langsung di Highbury. Kilas balik tahun 1993 itu ngebawa kita ke satu pertanyaan besar yang paling provokatif buat dibahas. Apakah keajaiban 3 dekade lalu itu benar-benar punya peluang sekecil apapun buat terulang lagi? Ataukah laga hari Jumat nanti murni bakal jadi ajang eksekusi brutal, di mana probabilitas kemenangan 80,4% milik Arsenal itu terbukti kejam di lapangan? Mari kita cermati taktiknya, pantau terus permainannya, karena di dunia sepak bola, drama kejutan itu selalu ada di depan mata. Terima kasih banget ya udah ngikutin sesi bedah taktik kali ini, sampai jumpa di analisis berikutnya.